Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gali Mardika Munandar selaku dosen mata kuliah kimia analisis dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini Kelompok kami ingin presentasi diskusi kami mengenai titrasi, iodometri, dan iodimetri. sebelumnya Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. dengan saya sendiri Saya Lestari Lestari dan Adip dan Adip Muhammad, Aida Arindaniar, Aisyah Nasaha, Alifina Laras Makarti, Ditani Lasari, Tasekonia Rizky Samudra, dan Izamatu Silmi. Baik, selanjutnya slide pertama akan oleh saya sendiri. Titrasi, iodimetri, iodometri. Titrasi, iodimetri, dan iodometri merupakan metode analisis kuantitatif berdasarkan reaksi oksidasi, reduksi, reduksi dengan menggunakan iodium. Pada titrasi iodimetri, larutan iodium digunakan secara langsung sebagai titran untuk bereaksi dengan zat yang bersifat reduktor. Iodium dalam hal ini direduksi menjadi ion iodida selama proses titrasi. Sedangkan pada iodometri, iodium tidak digunakan langsung, melainkan dibentuk secara in situ melalui reaksi antara ion iodida dan zat oksidator tertentu. Iodium yang terbentuk kemudian dititrasi dengan larutan reduktor seperti natrium tiosulfat. Selanjutnya, prinsip titrasi iodimetri dan iodometri. Prinsip titrasi iodimetri dan iodometri. Titrasi iodimetri dan iodometri adalah metode analisis kimia volumetrik yang melibatkan reaksi oksidasi reduksi menggunakan iodium. Kemudian, keduanya berbeda dalam hal sumber iodium. Iodimetri melibatkan penggunaan larutan iodium secara langsung sebagai titran. Reaksi terjadi antara iodium dan zat yang bersifat reduktor, di mana iodium direduksi menjadi ion iodida. Indometri sebaliknya melibatkan pembentukan iodium secara in situ dari reaksi antara iodida atau biasanya dari Kl dan oksidator tertentu iodium yang terbentuk kemudian reaksi dengan natrium tiosulfat. Kedua metode ini sering digunakan untuk analisis kuantitatif zat yang bersifat oksidatif. Yang pertama, reaksi reduksi iodium. I2 tambah 2 pangkat min menjadi 2 L pangkat min. Yang kedua, reaksi oksidasi tiosulfat untuk iodometri. 2S2O2/3 ditambah I2 menjadi S4O2/6 tambah 2L pangkat min. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah Nasaha. Baik, selanjutnya yaitu keunggulan. Metode titrasi ini terletak pada akurasi dan sensitivitasnya, yang memungkinkan analisis kuantitatif zat dalam konsentrasi rendah dengan prosedur yang terstandar, termasuk pembakuan larutan titran dan pemilihan indikator yang tepat. Metode ini memberikan hasil yang dapat diandalkan untuk berbagai keperluan di laboratorium kimia, farmasi, dan bidang analitik lainnya. Next. Selanjutnya yaitu indikator dan penetapan titik akhir titrasi. Penentuan titik akhir titrasi iodimetri dan iodometri biasanya dilakukan dengan indikator Pati. Pati membentuk kompleks biru tua dengan iodium, tetapi tidak dengan iodida. Kompleks ini sangat sensitif sehingga membantu mendeteksi keberadaan sisa iodium dalam larutan. Yang pertama, iodimetri. Indikator Pati ditambahkan sejak awal titrasi karena konsentrasi iodium yang rendah. Titik akhir ditandai dengan hilangnya warna biru tua. Yang kedua yaitu iodometri. Indikator Pati ditambahkan mendekati titik akhir titrasi untuk menghindari pembentukan kompleks yang terlalu kuat. Titik akhir ditandai dengan perubahan lar. Berikutnya yang akan disampaikan oleh Izatu Silmi. Baik, selanjutnya
yaitu pembuatan dan pembakuan larutan baku iodium. Enggak, ini larutan sih aja. Emang harus apa? Larutan baku iodium, pembuatan larutan baku iodium, yaitu kristal iodium dilarutkan dalam air yang mengandung kalium iodida. Fungsi kalium iodida adalah untuk meningkatkan kelarutan iodium dalam air melalui pembentukan ion kompleks seperti triiodida. Setelah larutan iodium dibuat, pembakuan dilakukan menggunakan zat standar primer, seperti natrium tiosulfat yang reaksinya dengan iodium dapat dihitung secara akurat. Proses pembakuan ini penting untuk memastikan konsentrasi larutan baku iodium sesuai dengan kebutuhan analisis. 12 Next. 12 itu omelet. Larutan baku iodin dibuat dengan melarutkan iodin dalam larutan kalium iodida, dibakukan dengan larutan baku natrium tiosulfat. Selanjutnya akan dibacakan oleh ahli kimia. Kan waktu itu gue pernah nyobain lu di surprise, kenapa sini yuk? Enggak. Selanjutnya ada pembuatan dan pembakuan larutan baku tiosulfat. Ibunya ya. Langkah-langkahnya penimbangan. Timbang sejumlah natrium tiosulfat petahidrat sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Pelarut, larutkan natrium tiosulfat dalam air suling dalam labukur. Pengenceran, tambahkan air suling hingga tanda batas labukur. Homogenisasi, homogenkan larutan dengan cara mengocokkannya. Langkah selanjutnya persiapkan larutan standar. Timbang sejumlah standar primer atau misalnya kalium iodat dan larutkan dalam air suling. Selanjutnya penambahan kalium iodida, ditambahkan Kl ke dalam larutan standar. Iodium yang dibebaskan akan bereaksi dengan natrium tiosulfat. Pada proses titrasi larutan standar dengan larutan natrium tiosulfat yang akan dibakukan. Gunakan amilum sebagai indikator. Di titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari biru menjadi tidak berwarna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aida. Coba aja nanti. Rekam ya? Lagu aja kalau lagi. Selanjutnya yaitu aplikasi titrasi iodometri dan iodimetri menurut Pharmacopoeia Indonesia. Next. Titrasi iodometri dan iodimetri memiliki berbagai aplikasi, termasuk dalam analisis farmasi. Sesuai dengan Pharmacopoeia Indonesia, merupakan metode analisis untuk menentukan kadar senyawa reduktor seperti vitamin C. Proses ini melibatkan penambahan ion iodida berlebihan ke larutan yang mengandung oksidator, menghasilkan iodium yang kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat. Metode ini sederhana dan tidak memerlukan alat canggih, meskipun hasilnya kurang akurat dibandingkan metode HPLC 243. Pharmacopoeia Indonesia mengatur standar pengujian untuk memastikan keamanan dan kualitas produk farmasi. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Titrasi iodometri dan iodimetri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi. Metode ini lebih banyak digunakan dalam analisa jika dibandingkan dengan metode lain. Alasan dipilihnya metode ini karena perbandingan stoikiometri yang sederhana pelaksanaannya, praktis, dan tidak banyak masalah dan mudah. Baik, cukup presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.